Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas mengenai proses perjalanan agama Islam dari masa Rasulullah hingga sampai saat ini, yang sudah dikenal di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Maka tak ayal kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bagaimana alur proses perjalanan agama Islam sampai ke penjuru dunia. Langsung saja simak selengkapnya. Masa Rasulullah, agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana sosok pemimpin umat Islam pada waktu itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang wafat saat berdagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal saat beliau berusia 7 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hiro, hingga pada tanggal 17 Ramadan 1310 Hijriah, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul oleh Allah. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam dilakukan secara bertahap yang dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah yang berjalan kira-kira 13 tahun dan periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Pada periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Dakwah dilakukan kepada keluarga dan orang terdekat yang terkenal baik oleh Rasulullah. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Dan tahapan ketiga, dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Mekah. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural. Nabi Muhammad lebih diterima di mana banyak penduduk Yathrib bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin dimulai selama kurang lebih 30 tahun, yaitu mulai dari tahun 632 sampai 661 Masehi atau 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Perjuangan para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berhasil memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang yang murtad, memperluas wilayah Islam, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dan lain-lain. Umar bin Khattab. Beliau berhasil menetapkan tahun baru Hijriah, mendirikan Baitul Mal, membangun dan merenovasi masjid-masjid, memperluas wilayah Islam, dan lain-lain. Utsman bin Affan. Beliau berhasil mengkodifikasi Al-Quran, membentuk angkatan laut, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib. Beliau berhasil meningkatkan ilmu pengetahuan, melawan para pemberontak, dan lain-lain. Islam di Afrika. Islamisasi di Afrika diawali jauh sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad dengan beberapa sahabatnya ketika hijrah ke Habsyi. Perjalanan panjang Islamisasi ke Afrika melalui jalur Afrika Utara yang dilakukan oleh kaum muslim terhadap penduduk setempat. Setelah itu, barulah Islamisasi di Afrika Sub-Sahara dilakukan dengan tokoh Uqbah bin Nafi. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara menggunakan 3 jalur, yaitu melalui ekspansi militer, melalui jalur dakwah, dan melalui jalur perdagangan. Masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan momen penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan di benua Afrika dan daratan Eropa yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen. Hal ini dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dan sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan di Afrika Utara dalam peradaban Islam adalah dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi, dan intelektual. Perjalanan panjang penyebaran Islam tidak serta-merta berjalan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Islam di Eropa. Masuknya Islam ke benua Eropa dimulai dari penaklukan kawasan semenanjung Iberia di awal abad ke-8. Kawasan Iberia ini terdiri dari Andalusia atau Spanyol, Portugal, Andorra,
Gibraltar, dan sedikit daerah Prancis. Umat Islam di Prancis tergolong banyak, bahkan agama terbanyak kedua yang dianut penduduknya setelah Kristen. Selain dari warga asli Prancis, sebagian besar penganut Islam adalah warga imigran dari Afrika Barat, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Islam di Amerika. Proses kedatangan Islam di Amerika termasuk cukup mudah dikarenakan Amerika terkenal dengan negara yang terbuka dan menjadi pilihan banyak imigran untuk menetap. Dugaan masuknya Islam ke Amerika terpecah menjadi beberapa versi. Pada awalnya, para muslim di Amerika masih banyak yang belum menunjukkan bukti keberadaannya. Pada akhir abad ke-19, sejarah imigran muslim mulai terdokumentasi dengan baik, dan umat Islam di Amerika sudah tampak dan terus mengalami perkembangan. Para ahli sejarawan setuju tentang kedatangan imigran muslim pada tahap ini. Mereka mengatakan sekurang-kurangnya terjadi dalam 5 periode kedatangan imigran muslim ke Amerika. Pada periode pertama pada tahun 1875 sampai 1912 Masehi. Para imigran pada periode ini adalah mayoritas pemuda-pemuda desa yang tidak bersekolah dan belum memiliki keterampilan. Periode kedua bertepatan pada akhir Perang Dunia I, setelah runtuhnya Kekhilafan Turki Utsmani. Periode ketiga yakni antara tahun 1930 hingga 1938. Para imigran yang datang ke Amerika lebih tersusun dan terencana karena kebijakan imigrasi saat itu memberikan prioritas bagi mereka yang keluarganya terlebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Periode keempat mulai dari tahun 1947 hingga 1960. Pada periode ini jumlah imigran di sana sudah mulai bertambah pesat setiap tahunnya. Dan periode terakhir dimulai sejak tahun 1967 sampai sekarang. Para imigran datang dari berbagai tujuan dan berasal dari kalangan yang berbeda-beda. Mayoritas mereka adalah orang terpelajar sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Islam di Australia. Australia merupakan benua yang letaknya sangat dekat dengan berbagai pulau di Nusantara, terutama Indonesia Timur. Sejarah dakwah Islam di Australia terbagi dalam 2 periode penyebaran, yaitu periode pertama kaum muslim dari Makassar. Hadirnya Islam di Australia juga diperkirakan mendapat pengaruh dari kedatangan nelayan dan pedagang Nusantara, ditandai dengan terjalinnya kontak antara penduduk suku Australia di bagian pesisir utara dengan para nelayan kaum muslim Makassar yang ingin menangkap teripang. Diperkirakan peristiwa tersebut terjadi abad 16 dan 17. Periode kedua, kaum muslim dari Afghanistan. Ditandainya dengan datangnya kelompok penunggang onta dari Afghanistan yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di benua tersebut. Peranan mereka sampai sekarang masih diakui pemerintah Australia sebagai perintis pembukaan daerah pemukiman orang-orang Eropa. Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas muslim dapat ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Proses Islamisasi di Asia Tenggara berlangsung secara damai karena Islamisasi dilakukan melalui hubungan dagang, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Islam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi. Sumatera dan Jawa sering disinggahi pedagang dari Timur Tengah. Pada saat itu, Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Masuknya Islam di Indonesia berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mampu mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Penyebaran agama Islam juga tak luput dari peranan para wali yang dikenal dengan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Oke, itu saja dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.